Hari ini di hari Kamis 9 Oktober 2025 ya, kita akan evaluasi dan juga sekalian membahas untuk morning briefing. Bapak Ibu, biasanya saya jam 8 itu ada tanya jawab ya, karena saya sedang ada tamu mafia dari Jakarta yang sedang melakukan meeting ya. Nanti akan ada beberapa proyek saham-saham yang akan dikerjasamakan, maka saya berikan video ini sebagai penggantinya ya. IHSG itu kemarin Bapak Ibu sempat minus di sini 1,4% ya. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu ya, ada yang melakukan aksi taking profit di Brent begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini chartnya Brent itu hampir sama dengan IHSG. Jadi saat jam 9.42 tiba-tiba ada yang buang besar ya, sehingga market itu koreksi Bapak Ibu dan menyebabkan kepanikan sehingga banyak yang jualan. Padahal marketnya tidak apa-apa ya setelah kita tunggu sampai dengan sore. Nah, untuk yang kita lihat juga bahwa kemarin itu ada net sell di sini 4,94 miliar, di mana kalau kita cek bahwa BBCA dibuang oleh asing Bapak Ibu ya. Jadi BBCA ini luar biasa Bapak Ibu ya, sudah murah sekali. Tapi saham murah itu belum tentu naik. Biasanya nanti ada waktunya naik. Biasanya perbankan itu naiknya awal tahun Bapak Ibu, menjelang dari mau RUPS dan juga bagi dividen. Ya, siapa tahu BBCA-nya bisa lebih murah lagi. Jadi saham-saham yang kita sudah jual nanti kita bisa pindahkan ke BBCA. Sekarang ya kita manfaatkan saja saham-saham yang sedang ada trennya. Contoh seperti di Oasa ini sudah sempat naik sampai dengan 55%, di mana kita tahu bahwa di minggu depan itu akan ada pengumuman bahwa di sini untuk Perpu dari Waste to Energy atau energi PLTSA ya, sampah menjadi energi, itu akan keluar. Sehingga Oasa ini bisa mendapatkan uang dari Danantara, karena Danantara mengumpulkan uang patriotic bond, di mana yang dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk dia itu membantu ya, jadi waste to energy, merubah sampah jadi energi. Kita belinya yang seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi yang ada ceritanya kita beli ya. Jadi kan tugasnya mafia itu membuat cerita Bapak Ibu. Maka kita bisa beli di saat cerita itu sudah akan menjelang akhirnya. Contoh seperti Oasa ini sudah lama Bapak Ibu dikabarkan akan untuk mendapatkan dari Danantara itu, tapi naik banyaknya itu baru sekarang seminggu saat mau news itu nanti keluar di minggu depan. Saya kemarin itu sempat rapat ya malam ya sampai mafianya. Nanti di minggu depan juga selain dari Waste to Energy ada juga saham yang sedang dikerjakan ya. Jadi yang namanya mafia di saham itu biasanya mereka itu adalah owner emitennya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mafia itu tugasnya mengatur supply dan demand, di mana barang-barang itu nanti dikeluarkannya kapan, barang-barang itu ditahannya kapan. Jadi ketika nanti barangnya tidak ada, ternyata permintaannya banyak, ya harganya akan meroket. Nah, itulah tugasnya mafia Bapak Ibu sebagai owner. Karena biasanya mafia itu adalah yang menguasai supply. Yang menguasai supply siapa? Ya berarti ownernya atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh owner. Begitu Bapak Ibu ya. Selain dari Oasa ini, kita juga mendapatkan saham itu dari Mina Bapak Ibu ya. Kenapa Mina ini naik? Karena Mina ini mengikuti dari saudara-saudaranya, yaitu ada Raja, ada Ratu, ada Bufa, dan lain-lainnya. Ada juga saham Pak Happy Hapsoro itu yang belum naik dan akan melakukan corporate action di minggu depan. Jadi nanti di webinar akan saya bahas ya. Jadi di hari Minggu kita akan ada webinar, nanti saya bahas. Jadi kuncinya adalah kita membeli saham itu yang ada newsnya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena saham naik itu adalah akibat dari ada newsnya. Kita akan melihat juga bahwa ketika dia itu naik, kemudian naik lagi, biasanya dia itu ada koreksi dulu. Sama seperti halnya nanti di Oasa Bapak Ibu ya. Di Oasa juga akan seperti Mina. Dia naik, kemudian naik, maka hari ini ada potensi dia itu untuk koreksi. Apalagi di sini ada XL, YP, PD, ini retail semua Bapak Ibu. Sedangkan YB, II, dan MU ini jualan. Artinya apa?
mafianya jualan, ya nanti mereka akan ngambil lagi barang di bawah. Berarti kan ini nanti mereka average-nya masih di atas. Biasanya nanti akan turun ketika nanti retail-retail itu pada stop loss, barangnya dikuasai oleh mafia lagi baru naik. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah jual, maka kesempatan untuk beli lagi nanti di saat ada pantulan, sama seperti halnya di Mina ya. Jadi sudah ada pantulan barulah beli begitu. Ataupun bagi Bapak Ibu yang belum jual, jadi tunggu saja. Karena kenapa? Nanti juga sama seperti hanya Mina, dia berarti akan menembus lagi di sini high-nya itu di atas 356. Kenapa saham itu dinaik turunkan? Karena kan ada retail yang sudah beli dan mafianya sudah distribusi dulu. Nanti dia akan beli kembali karena kenapa? Tujuannya belum selesai, newsnya belum muncul. Nanti kalau sudah ada newsnya, barulah kita akan jual. Ini ya, contohnya dia seperti halnya di sini di Mina naik, kemudian diturunkan sampai di bawah 212. Orang-orang retail-retail yang sudah punya barang jual trailing stop. Setelah itu dia naik kembali, kemudian di besoknya dia diturunkan. Setelah itu hari ini dinaikkan kembali dan nanti dia itu akan break lagi di atas 254. Itulah kerjaannya dari pengaturan supply ini Bapak Ibu ya. Jadi di saham itu mafia yang memang ada karena mereka tugasnya adalah mengatur supply dan demand-nya. Kalau tidak diatur, nanti bagaimana bid over ini bisa bergerak? Nanti malah ngawur bergeraknya ya. Tapi kalau ada mafianya, ada yang mengatur supply dan demand-nya, itu akan santai Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang kita beli adalah di sini kemarin itu kita trading sampai jam 9.29 saja sebelum terjadi IHSG anjlok minus 1,4%. Karena saya sudah jual kemudian anjlok, ya sudah saya tinggalkan saja karena sayanya juga kan ada rapat ya sama yang di Jakarta. Jadi ketika sudah selesai, kita beli di sini kerasnya adalah 76 juta, di sini kita beli SRSN 77, kemudian di sini beli NPGF adalah 73 begitu. Jadi rata-rata kita untung itu sahamnya adalah 2 jutaan untuk satu saham begitu Bapak Ibu. Ini adalah yang kita namakan mafia saham, beli dan jual saham untung cepat. Ini dinamakan tekniknya adalah scalper. Bagi Bapak Ibu yang mau scalper juga bisa, tapi harus barengan di Bandung karena nanti mengajarkannya berbeda. Nah, kalau untuk yang di sini yang kita ajarkan untuk beli dan jual saham ini adalah kita ada beli dan jual saham santai, di mana kita beli selama 20 hari bursa, kita putarkan uangnya, kemudian setelah itu barulah nanti Bapak Ibu bisa menjualnya ketika 20 hari bursa itu sudah mulai naik begitu. Sahamnya itu adalah trading santai. Dan ada juga kita itu mafia saham yang memang mau menguasai saham tersebut dengan kita nanti miliki emitennya, dengan nanti kita menikmati dividennya begitu. Nah, mafia saham di BBRI siapa? Ya tentu saja pemerintah Bapak Ibu atau yang sekarang itu dikuasakan ke Danantara. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini profil bahwa mafianya itu dia biasanya menguasai sebagian besar. Di sini adalah contoh di Danantara Asset Management Persero atau yang dimiliki oleh pemerintah di BBRI ini berarti mafianya adalah pemerintah atau Danantara begitu Bapak Ibu. Jadi mafia ini adalah biasanya yang menguasai supply dan demand-nya. Nah, mafia saham itu mengajarkan kepada Bapak Ibu agar tahu bagaimana yang menguasai supply ini menggiring historis atau cerita agar sahamnya itu naik, agar barangnya itu mereka kuasai. Setelah barangnya mereka kuasai, ya berarti nanti akan ditarik naik lagi. Pertanyaannya, kenapa BBRI dan Big Bang itu kok pada turun? Karena Bapak Ibu bisa cek sendiri bahwa sekarang di masyarakat itu sudah memiliki besar di sini porsinya sehingga harus diturunkan kembali, namanya di buyback atau dibeli kembali sehingga nanti mafianya memiliki sebagian besar lagi supply. Jadi saham yang mudah untuk naiknya adalah saham-saham yang dikuasai. Contohnya adalah di minggu ini saham yang bisa naik banyak adalah saham cuan. Kenapa saham cuan dia bisa naik banyak? Karena Pak Prajogo Pangestu sebagai mafianya atau yang memilikinya, dia memiliki 84%. Ya tentu saja mudah untuk menaikkan saham tersebut begitu. Tapi kalau saham yang seperti ini yang sudah dikuasai oleh mafianya kan berarti sudah tinggi. Tugas kita adalah mencari saham-saham
yang dia itu masih murah. Contoh seperti Mina dan juga Oasa yang dia itu ada historisnya. Biasanya akan dibikin ceritanya itu ada yang kadang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang 1 tahun Bapak Ibu. Tinggal nanti bagaimana kita mengelola uang kita. Kalau uang kita masih sedikit, berarti kita belinya adalah yang ada historisnya untuk tahun depan. Kita nabung tiap Jumat berkah. Jadi contohnya seperti besok Jumat berkah, ya kita cicil tabung setiap Jumat kita niatkan ini adalah untuk sedekah kepada keluarga kita. Nanti kalau uangnya sudah besar, baru nanti akan dicairkan untuk keluarga kita. Kita cicil, nanti setelah 1 tahun dia naik, kita jual. Ada juga contohnya seperti Awasa dan Mina yang cuma 1 minggu, 1 bulan. Yang berarti kalau uang kita sudah besar, belinya seperti itu. Atau jika Bapak Ibunya sudah ahli seperti saya yang sudah di saham itu sejak 2017, sudah 8 tahun lebih, maka ya kita belinya adalah saham-saham yang beli dan jual saham dengan cepat, yang biasanya historisnya sudah berjalan, tetapi distribusinya belum selesai. Jadi masih naik dan turun, naik dan turun. Karena saham kalau distribusinya sudah selesai, dia itu akan turun terus Bapak Ibu. Contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saham, Bapak Ibu bisa cek. Nah, saham ini Bapak Ibu bisa cek dari sini. Nah, ini ya, dari harga 30-an, dia naik sampai ke 3.000, setelah itu dia turun setengahnya. Nah, biasanya saham-saham yang seperti ini historisnya dia sudah mau jualan Bapak Ibu. Jadi ya, kita jangan belinya yang seperti ini, tapi belinya adalah yang dia baru mulai naik, sudah ada historisnya, dia itu tinggal pilihannya 2, apakah dia itu akan dijual belikan cepat atau kita bisa tunggu 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Itulah tugasnya dari kami Mafia Saham untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau belajar cara Mafia Saham untuk mendapatkan keuntungan di saham, silakan nanti di hari Minggu ya. Di tanggal 12 ini kita akan Bapak Ibu melakukan webinar jam 9 sampai dengan jam 11. Nanti setelah itu selama 1 bulan kita berikan panduan 20 hari agar Bapak Ibu bisa mendapatkan cara beli dan jual saham seperti apa yang kita biasa lakukan. Baik itu beli dan jual saham cepat, baik itu kita belinya yang ada historisnya itu 1 minggu sampai dengan 1 bulan, atau yang historisnya itu panjang yang bisa kita untuk ditabung begitu Bapak Ibu ya. Nanti silakan bergabung bersama teman-teman yang lainnya. 2 minggu yang lalu sudah ada webinarnya. Kemudian teman-teman yang ikut webinar sudah mendapatkan keuntungan dan tinggal Bapak Ibu yang hari Minggu ini akan melakukan webinar. Nanti sebulan ke depan kita akan dampingi agar bisa mendapatkan keuntungan dari saham juga. Ingat Bapak Ibu, tak selamanya saham itu naik. Sekarang sudah masanya adalah masa all time high. Jadi saham-saham itu sudah naik tinggi, maka kita harus waspada. Nanti kita mencari saham-saham yang dia itu koreksi, ataupun nanti yang awal naik yang dia ada historisnya. Janganlah beli saham-saham yang sudah di akhir cerita begitu. Contoh seperti Oasa itu sudah mau di akhir cerita. Mina itu masih ada perjalanan Bapak Ibu ya. Nanti akan kita kasih tahu lagi saham-saham yang lainnya begitu saat di webinar di hari Minggu. Sampai ketemu lagi untuk di webinar hari Minggu. Semoga Bapak Ibunya mendapatkan keuntungan di bursa saham Indonesia ini dan bisa mendapatkan 1 miliar dari saham.